Puisi jodohnya walaupun hanya di tangan pacar misalnya, itu jodoh begitu. Lukisan hanya berjodoh di dinding rumah sendiri, ya memang jodohnya di dinding rumah kita sendiri. Konten kita akhirnya mendunia, ya itu jodohnya sampai ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi di channel Filmku Film Indonesia. Sebuah channel yang mengupas tentang film Indonesia, aktor, aktris, sutradara, dan berbagai hal yang terkait dengan film Indonesia. Dan hari ini Filmku Film Indonesia berkesempatan hadir di sebuah acara yang keren banget. Ya, ngopi bareng YouTuber Kroya. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke TKP. Akhirnya sampai juga di sebuah lokasi di mana para YouTuber Kroya ini berkumpul. Dan udah banyak sekali para pemilik channel yang sudah berkumpul di sini. Akan seperti apa sih keseruan dari mereka? Kita akan simak bersama-sama, tentunya hanya di channel Filmku Film Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini banyak sekali pemilik channel yang hadir di Ngopi Santai YouTuber Kroya. Seperti Delta Kroya, Branding IT, Om Uli Ngapang, Goris Stiker Kroya, Jas Salim, Bukan Podcast, Diana Cahyana, Awan Kuda Besi, Coy Bakso, Urip Turi, Tego Suwarto, Riki Yatno, Shot Move, Gito Atigus, dan tentu saja Filmku Film Indonesia. Ya, aku senang banget bisa hadir di saresehan para YouTuber Kroya hari ini yang sudah berkumpul sekitar ada 15 atau 20 channel YouTuber Kroya. Ternyata di sini para YouTuber itu begitu kreatif, begitu antusias menciptakan berbagai karya-karya untuk sajian-sajian di YouTube. Dan salut untuk komunitas YouTuber Kroya. Nah, di momen seperti ini sayang banget kalau dilewatkan untuk tidak berkolaborasi. Makanya para pemilik channel saling mendukung dengan saling berkolaborasi membuat konten. Tidak lupa juga untuk sharing dan berbagi ilmu dari para pemilik channel. Akhirnya kita bisa ngopi bareng santai YouTuber Kroya. Alhamdulillah ketemu juga kita di satu tempat yang istimewa ini ya Om ya. Yes. Nah, foto-fotonya juga keren-keren banget kan? Dan mereka semua adalah pemilik-pemilik channel yang ada di kota Kroya. Wah, memang ya kota Kroya itu gudangnya para kreator yang membuat konten-konten keren di YouTube. Jadi kalian bisa dimanjakan dengan berbagai macam tontonan yang menarik. Saya punya satu channel, Bukan Podcast. Bintang tamunya bisa siapa saja, karena siapa saja itu sebenarnya bisa punya cerita. Betul. Punya hal yang menarik, punya hal yang prestasi, punya hal yang bisa di-sharing kepada orang banyak, dan itu bisa menjadi inspirasi juga buat orang-orang yang nonton. Betul. Sudah berapa lama Mas Santosa Amin mendalami bidang Jabar? Dari 97. Untuk pengisi suara di radio itu apa cerita apa atau film apa yang diperankan oleh Anda? Dulu awal saya masuk di episode terakhir Butir-Butir Pasir di Laut, mungkin ya, dari beralih ke Lilin-Lilin Depan itu memang serial terpanjang versi WHO ya. Di dunia dapur kan udah lama ya. Ya. Dan tadi kan udah ngobrol pernah melukis
Terus saya juga sangat tertarik di dunia lukis. Sama aku juga orang seniman aslinya. Ya. Senang ikut teman. Tapi saya juga senang di dunia seni. Di dunia seni itu menurut saya itu asik. Ya. Di dunia seni itu bikin kita happy terus lah. Ya. Pemikirannya juga kita fresh terus. Ini rupa-rupanya Mas Santosa Amin adalah adik kelas. Ya. Sama-sama alumni SMA Korea. SMA Korea. Betul. Iya. Ini tadi yang telah ditanyakan oleh teman-teman ya. Itu sangat menarik sekali. Itu kan dari segi kesuksesan. Dalam hal ini Mas Santosa Amin, saya ingin menanyakan satu hal tersulit yang pernah Mas Santosa Amin alami, terus kegagalan yang pernah Mas Santosa Amin itu alami, itu apa saja Mas? Ya, hambatan tentu banyak ya dalam sebuah proses, apalagi ketika saya datang ke Jakarta hanya sebagai seorang desa yang nggak punya skill apa-apa gitu, belum punya kepercayaan apa-apa dari para PH dan penolakan casting dan sebagainya, itu sudah biasa banget. Tapi ya itulah sebuah perjuangan yang akhirnya saya dengan intensitas, dengan terus percaya diri bahwa saya memang harus bisa hidup dari apa yang saya cintai ini, ya akhirnya sedikit demi sedikit terwujud lah gitu. Dubbing pun saya mulai prosesnya dari gak ada namanya lah perannya gitu, dipercaya jadi tokoh ini, jadi tokoh itu. Kalau di dunia dubbing sendiri aku pernah dapat stigma, dapat label bahwa Santosa Amin itu hanya bisa ngisi suara kartun yang aku gak bisa ngisi suara orang, suara ganteng, suara baik, suara film-film orang atau film-film yang bukan kartun atau boneka gitu ya. Ya udah, identiknya jadi selalu dapatnya film-film ya anak-anak, film kartun gitu. Padahal aku bisa juga ngisi telenovela, bisa juga ngisi India. Nah itu juga perlu pembuktian kepada director casting. Ya di situ juga aku ada nilai juang lah. Sebagai seorang YouTuber misalnya, yang penting kan just do it aja, lakukan saja gitu. Masalah akhirnya ada tiba-tiba banyak banget subscribernya, ada satu video yang nge-boom akhirnya mendatangkan subscriber atau viewer yang banyak, ya itu akhirnya mendapatkan bonus dolar dan sebagainya, ya itu sebuah kenikmatan tersendiri ya. Tapi kalau kita melakukannya dengan intens, saya sih melakukannya dengan happy, dengan cinta, kemudian tanpa pretensi yang aneh-aneh, ya sudah. Pokoknya saya melakukan apa yang saya bisa dan saya melakukan yang saya suka gitu. Puisi jodohnya walaupun hanya di tangan pacar misalnya, itu jodoh gitu. Lukisan hanya berjodoh di dinding rumah sendiri, ya memang jodohnya di dinding rumah kita sendiri. Konten kita akhirnya mendunia, ya itu jodohnya sampai ke dunia. Pokoknya berpikirnya bahwa setiap karya adalah punya jodohnya sendiri. Dalam membuat konten, semestinya kita memang berkonsep ya. Kita harus punya konsep, apa yang mau kita buat, itu benar-benar dikonsep. Kalau memang kita bisa menuliskan konsepnya itu dengan baik, dari mulai opening sampai akhir akan seperti apa, tulislah dengan baik. Kalau kita mau menuliskan narasinya dengan baik, kita bisa menyuarakannya dengan baik, tulislah narasinya dengan baik. Sehingga tersampaikan apa yang mau kita sampaikan dengan baik ke pemirsa. Yeah. Itu konten yang terkonsep jadinya. Yeah. Jadi konten yang terkonsep. Terus dalam hal pengambilan gambar, setelah kita tahu konsepnya, kita akan mengaplikasikan dalam gambar itu seperti apa. Ketika tulisan kita sudah terbuat, ini gambarnya akan seperti ini. Seorang konten kreator biasanya hampir mirip dengan seorang sutradara sebetulnya. Yeah. Cuma dia menyutradarai kontennya sendiri. Kontennya sendiri yang harus bagaimana menyampaikan ke idenya itu bisa sampai ke penonton dengan baik, baik dari secara visual maupun secara naratifnya. Jadi itu sih yang mesti di-create sama teman-teman menjadi konten kreator yang baik gitu ya. Akhirnya konten kita mempunyai tanggung jawab yang benar gitu. Tidak
Oke, sekarang banyak juga konten yang asal-asalan atau akhirnya dan sebagainya. Tapi kita kadang tidak punya kepuasan batin dan tanggung jawab moral yang lebih. Saya merasa puas ketika saya membuat konten, ternyata walaupun viewernya sedikit, tapi tetap saya punya kepuasan batin bahwa inilah karya saya yang patut saya lakukan. Betul. Nah, dari berkumpulnya para YouTuber Kroya ini, kita banyak sekali mendapatkan informasi, ilmu, dan sharing tentang bagaimana membangun channel yang baik, kemudian membuat konten yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan dari acara ini juga kita jadi banyak tahu, ternyata untuk mendulang dolar tidak harus pergi ke kota besar. Cukup dari kota kecil seperti Kroya, mereka menjadi YouTuber yang siap meraup dolar. Keseruan dari berkumpulnya para YouTuber Kroya ini nggak sampai di sini saja loh guys. Tapi kita akan simak di video berikutnya ya. Akhirnya saya Santosa Amin dari channel Filmku Film Indonesia mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian nggak ketinggalan info menarik dari channel Filmku Film Indonesia.